Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Brebes. Masya Allah. Terima kasih banyak. Udah datang jauh-jauh dari Brebes ke Islam Itu Indah di Tendean. Masya Allah. Dan juga terima kasih buat jamaah Islam Itu Indah di rumah yang selalu setia menyaksikan kita. Masih di tema kita hari ini yang luar biasa. Ini kode rahasia para istri. Ini Masya Allah luar biasa. Nah tadi Ustadz Maulana udah janji nih. Dia pengen bercerita tentang istri terdahulu atau nabi-nabi terdahulu yang suka kode-kode. Dan nabi-nabi ini menjawabnya dengan cepat atau gerakan cepat. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Ustadz Bercerita. Kisah kali ini bercerita tentang sosok Nabi Allah. Disebutkan dalam satu riwayat, beliau ini adalah kembar. Bahkan diberikan kode dari ayahandanya untuk pindah ke Kan'an supaya tidak bersama dengan saudaranya karena kelihatannya tidak akur. Berpindahnya ke tempat keluarganya di Kan'an. Ternyata Nabiullah ini ternyata bertemu dengan sosok wanita yang dicintainya. Ya akan jadi jodohnya. Rahel namanya. Rahel namanya. Sosok Nabiullah ini luar biasa. Memiliki 4 orang istri kelak. Dia adalah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam berada di rumah pamannya Laban di Kan'an. Dan yang terjadi, sang paman sangat suka dengan sosok Nabiullah Yakub alaihissalam. Dan Nabi Yakub jatuh cinta sama sosok anak dari pamannya, yakni Rahel. Tapi yang terjadi, di hari pernikahannya, dengan mahar bekerja 7 tahun. Di zaman itu mahar itu dengan bekerja 7 tahun. Karena Nabiullah Yakub berpindah menuju ke rumah pamannya. Dan tinggal. Dan yang terjadi, sosok kakak dari Rahel justru yang mau dan kasihan si Laban. Untuk daripada dia nikahkan sama Rahel, lebih bagus dia kasih kode. Mau nikahkan kepada anak pertamanya, Lia. Sehingga yang terjadi, dia tahu pamanku ini memberi aku kode supaya aku tinggal lama bersama dia. Pamanku ini suka sama saya, senang kalau aku tinggal di rumahnya. Maka kode dengan menikahkan anak pertamanya, bukan anak keduanya. Justru kode kalau dia disuka sama mertuanya. Maka kode ini berasal dari sosok paman ataupun mertua daripada Nabiullah Yakub alaihissalam. Agar dia bisa tinggal lebih lama bersama dengan pamannya. Kisah ini mengantarkan buat kita, sosok Nabiullah adalah dituntun dengan wahyu. Rasulullah SAW pun pernah diberi kode oleh istrinya kalau dia cemburu dengan memecahkan piring. Maka sosok suami harusnya bisa peka. Kode dari manapun dia harus tahu. Dan berbaik sangkalah setiap kode-kode itu. Nabi Yakub alaihissalam apakah marah? Padahal yang dicintainya adalah Rahel. Terus yang dinikahkan adalah Lia. Saya tahu pamanku ini memberi aku kode supaya aku tinggal lama bersama dengannya. Padahal aku ingin bersama dengan Rahel setelah 7 tahun saya bisa mandiri. Ternyata saya masih dipekerjakan lagi untuk 7 tahun berikutnya. Masya Allah. Jadi gitu ya. Saya baru tahu loh Nabi Yakub itu kembar loh. Kembar namanya Nabi Yakub dan Is. Oh ya Masya Allah. Bukan Padli dan Padlan. Bukan. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana ini Masya Allah luar biasa. Jamaah. Yeah.
Kode apa lagi nih yang berikutnya? Yang di rumah juga pasti penasaran. Kita nonton dulu nih tayangannya. Kode yang berikutnya adalah kode lirikan istri. Ini dia tayangannya. Nah ini ya, Nah, ini kode-kode lirikan. Saya coba pengen tahu nih, kode yang lirikan yang pertama tuh artinya apa? Suaminya diliatin begitu tuh. Artinya apa itu? Kode Ditatap terus suaminya. Terus. marah, marah. Marah. Kalau tadi nih, kode adalah lakinya dipanggil papa. Kode gibah. Oh kode gibah. Ngomongin Oh, orang. ada gitu ya, ada gitu ya. Terus kalau misalnya kode-kode yang begini seandainya? Kode kesel. Oh kode kesel, aduh udah Jadi deh banyak deh kodenya. banyak banget kodenya. Kalau gitu kita minta aja nih ya, sambil kita jelasin juga. Zaman dulu memang katanya nih ya ada penyair Islam terdahulu bilang nih, katanya bahwa yang terkejam itu adalah mata wanita. Pasti ada alasannya. Kenapa seperti itu? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustazah Lulung Mumtazah. Makasih Kak Fadli, mohon izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana, serta bunda-bunda soleha yang pasti lirikan mata perempuan ada artinya. Sampai ada lagunya kan? Lirikan matamu menarik hati. Itu zaman dulu ya. Berarti kita seumur ya Bu ya. Masya Allah. Jemaah. Oh jemaah. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang memang pemirsa, Masya Allah nih perempuan ini banyak banget kodenya, jangankan pakai mata, pakai bibir juga bisa. Siapa tuh tadi yang numpain susu? Gitu ya, saya pakai tuh dia gitu kan ya. Ini banyak sekali, salah satu adalah lirikan mata. Bahkan seorang penyair mengatakan, kata Ibnu Arabi, siapakah pencuri terkejam itu? Dialah mata wanita, jika dia menatapmu, kamu akan kehilangan segalanya dan kamu hanya bisa tersenyum. Yang pertama, lirikan perempuan ini adalah lirikan kode. Apa misalnya nih? Nih kita ke jalan-jalan ya kan, ke jalan gitu ya. Mungkin ada di mall, terus kita ngeliatin aja. Terus kita nggak ngomong, kita sama suami gini. Ngeliatin apa mah? Nah itu berarti apa tuh? Pengen dibeliin kan? Pengen dibeliin. Gitu ini yang pertama, jadi kode. Bisa juga nih kalau misalnya di rumah lagi berantakan nih. Tiba-tiba mungkin mertua mau datang. Wah kita belum sempet nih ngerapiin rumah nih ya. Akhirnya pada saat datang langsung. Artinya apa? Ada mertua, cepetan kasih tahu ya kan. Bersihin rumah, kita sama-sama. Jadi banyak kode buat perempuan. Apalagi kalau kode julid. Tuh 2, 3. Kode julid. Tuh 2, 3. Kayak tadi tuh, menggunjing orang itu sarang dosa. Tahu nggak pemirsa? Ternyata perempuan itu memang butuh 3J. Perempuan butuh 3J pemirsa. 1 jalan-jalan. 2 jajan. 3 julid. Nah julid gimana? Dengan mata tadi. Tuh siapa tuh? Gitu ya. Gitu kan. Dan yang ketiga adalah lirikan romantis. Bagaimana lirikan romantis? Ini yang membuat seorang suami ya menjadi tersenyum. Ketika mungkin kita suatu malam ingin sesuatu yang indah, kita lirik kamar, kita gini-gini. Gitu kan ya, kita lirik-lirik romantis. Maka suami harus cerdas. Langsunglah kita masuk ke kamar untuk melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kirain mau beresin kamarnya berantakan. Lirikan romantis, lirikan Kak Fadli. romantis. Jadi selalu nggak ada. Ntar selalu lirikan julid. romantis bedanya sama kelilipan apa? Oh iya juga sih ya. Begitu-begitu tadi ya kan. Makasih banyak Bunda. Sama-sama. Tepuk tangan buat Ustazah Lulung Mumtazah. Masya Allah. Kita lanjut jamaah. Yeay. Nah kita mau kasih kesempatan jamaah buat bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kasih lagi ya kesempatan buat masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua Tanya Dong Ustadz. Suka ketuker-tuker katanya tuh. Oke kita lanjut, yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Yang dari mana? Oh ibu yang dari sebelah sini ibu. Mana? Iya silakan ibu boleh maju ke depan. Masya Allah. Oke silakan perkenalkan namanya dulu ibu. Sedih lagi ibu. Iya silakan bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muziza dari Jamiah Al Mubarak Wanasari Brebes.
Tepuk tangan dong buat Ibu Muziza. Ustazahnya ini ustazah. Iya, Masya Allah. Silakan Ibu, mau nanya sama Saya siapa? mau tanya sama Ustadz Sam. Sama Ustadz Syam, boleh Iya, Ustadz Syam. Yang suaranya merdu sekali. Oh, suaranya merdu. Doanya Bu. Berarti suara saya nggak merdu. Enggak. Semuanya Enggak, merdu. Oh, semuanya merdu. Ini Pak Ustadz, suami kan suka minta izin kumpul-kumpul sama temannya. Terus? Istrinya itu selalu menjawab, sanalah pergi. Udah sana aja, Iya. udah sana gitu ya. Padahal kan seorang istri itu kesal mengurus rumah tangga, anak dan sebagainya. Suami itu tidak ada pengertiannya sama sekali. Nah, hatinya selalu mendumel, ngedumel rasain. ya, sama istrinya, sama suaminya. Apakah itu dosa besar istrinya apa enggak? Tepuk tangan Bu. Wah, nih tuh dengerin. Jangan suka kelayapan, pakai motor jalan, nggak jelas jihad ditinggal. Iya kan? Yang hobi motoran siapa sih Ustaz? Iya. Oh, iya. Oke, makasih banyak Ibu Ziza. Tepuk tangan dong. Boleh saya minta mic-nya lagi, silakan dijawab Ustadz Syam. Terima kasih Ibu, tapi guru Ustaz Maulana, Ustaz Abdul Mas Fadli, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang imam, sebagai seorang suami mesti tahu prioritas yang utama. Kalaupun keluar rumah sebagai fitrah seorang laki-laki, mesti juga tahu keluar rumahnya kemana. Mesti juga tahu apakah dengan sebab ini Allah ridho kepada saya. Apakah dengan sebab ini ada sakinah dalam rumah tangga saya tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Maka kita mesti mengamalkan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Dan yang disampaikan oleh Al-Quran. Kata Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka para perempuanmu, para istrimu ini dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Di antara dengan cara yang baik itu tahu bahwa ini bukan prioritas. Main di luar insya Allah boleh dalam agama. Kalau mainnya masih di jalur yang halal. Tapi ada yang wajib. Apa yang wajib? Mendidik anak. Ada yang wajib. Apa itu? Menafkahi istri. Ada yang wajib. Mana itu? Membersamai sang anak dan istri tadi. Karena Al-Quran mengatakan, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini kalau nasihat untuk para suami termasuk untuk saya. Tapi kalau nasihat kepada sang istri apa? Kepada sang istri sebenarnya kalau ada suami minta izin bersyukurlah. Kenapa bersyukur? Karena suami tidak wajib minta izin kepada istrinya. Kenapa harus bersyukur? Berarti suaminya ini adalah seorang suami yang pengertian kepada istrinya. Saya harus ngomong dulu sebelum keluar, takut nanti ada apa-apa kalau saya nggak ngomong. Berarti bersyukurlah punya suami yang masih ngomong ketika dia mau main kepada temannya. Bersyukurlah kepada seorang istri ini kalau punya suami yang subhanallah mau ngapa-ngapain ngomong dulu kepada istrinya. Ibu harus tahu banyak laki-laki di luar sana apa-apa nggak ngomong lagi sama istrinya. Ngapain izin? Saya kan imam rumah tangga, ngapain saya harus ngomong, lebih baik minta maaf daripada minta izin katanya. Mending pas pulang baru minta maaf. Maaf ya baru pulang jam segini. Subhanallah. Maka bersyukurlah ketika punya suami yang mau mengajak istrinya berkomunikasi. Kemudian yang terakhir ketika seorang istri mengatakan ya udahlah sana, balik lagi. La taghdab walakal jannah. Jangan cari pemicu amarah. Ini marah nggak ya kirain marah nih kayaknya kalau saya keluar, maka jangan keluar. Saling menghargai. Saling menghargai. Sebenarnya itu kan bicara masalah tentang suami izin. Saya kayaknya pulangnya agak malam deh mah gitu kan. Itu kan sebenarnya menghargai istri Iya gitu dong. ya. Atau begitu pun dengan istri. Betul. Kalau istri justru izin ya. Betul. Masya Allah Kalau luar istri biasa. wajib izin kepada Masya suaminya. Allah. Makasih Masya banyak Allah. Ustadz Siap. Syam. Tepuk Sama-sama, tangan Bang buat Fadli. Ustadz Syam. Oke kita lanjut sekarang waktunya kita mau kasih kesempatan jamaah buat curhat. Sekarang kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya kami curhat. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Oh yang sebelah sini. Oh udah situ aja saya mau samperin ke sini. Ustadz Syam, Ustadz Tapi Maulana boleh. Sebelum beliau curhat, kayaknya Mbak, ini mau curhat. Oh Apa ada yang mau curhat? disampaikan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak,
waktu umur 40 tahun. Ah, ah. Kepengen Iya, iya. kesini. Iya, Mau ke sini. Liatin Liatin. terus. Oh, ya Allah, Sam, Masya Allah. Bandulu tuh, Iya. Bandulu. Waktu 40 40 tahun. tahun sekarang Sekarang 73. 73 Berarti tahun. Baru kesini. 33 tahun kesini. yang lalu. Islam itu indah kan baru 15 tahun. Berarti lihat apa ya? Berarti mungkin 40 Iya, tahun, 73, berarti 33 tahun yang lalu. Iya. Terus Islam itu kan umurnya baru 15. Iya, nggak apa-apa udah. Ada corona. Terima kasih banyak Ibu udah mau datang ke Karena ada sini. corona. Oh iya. Ya, terserah Ibu deh. Terima kasih Ibu. Sedanu Iya. ya ada corona. Corona, Iya, iya. baiklah. Iya, sekarang Ibu ini mau curhat. Ibu namanya siapa Ibu? Nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sumyati dari Jamiah Al-Hidayah Al-Hidayah Jagalempeni Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Tepuk tangan buat Ibu Kayak Sumiati. cerdas cermat Iya ya. nggak apa-apa. Yuk Curhat mau curhat dong, apa? Pak Iya Ustadz. Bu. Saya mau tanya. Iya. Ada seorang perempuan, Mm-mm. dia berhutang tanpa seizin suami. Itu hukumnya apa? Oh Selanjutnya- gitu. Ada perempuan orang ngutang nih perempuan nih Iya. ya tanpa izin suaminya. Iya. Itu gimana? Coba Iya. Ustadz Maulana dulu jawab deh silakan. Wanita yang berutang tanpa seizin suami, maka kau bayar sendiri. Duitnya dari mana? Kan duitnya dari suami. Kan dia sengaja berutang karena mau ngambil sisa-sisa uang belanjaan. Oh. Nanti diambil dari situ, maka tanggung jawab sendiri. Ada baiknya kalau ada masalah dengan keuangan rumah tangga, ada baiknya menghargai suami dengan izin. Maka ketika ada wanita tidak minta izin sama suaminya lantas dia berutang, maka dia harus menyelesaikan utang itu dengan dirinya sendiri tanpa melibatkan suami. Oh. Karena utang itu tidak bisa diwariskan. Oh gitu. Tidak bisa diwariskan. Jadi siapa yang punya utang, dia yang bayar. Oke. Makanya bayar Bu. Oh ya udah. Makanya kalau ngutang izin sama suaminya. Oke gini dulu. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Nanti kita lanjutkan lagi jawaban dari curhatan yang di rumah. Sekarang saksikan dulu Indonesia Raya. Pandu ibuku Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru Indonesia. Oke, buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, kita lanjut lagi curhatan dari Ibu Sumiati. Sekarang dijawab sama Ustaz Syam. Tadi kalau Ustaz Maulana bilang harus izin sama suami. Kalau nggak Iya. izin bayar sendiri gitu Iya ya. dong, jadi seorang perempuan dia berhutang di luar lalu suaminya ternyata tidak tahu karena memang sang perempuan tidak izin kepada suaminya. Ibu, kenapa keluar rumah itu mesti izin suami? Karena suami bertanggung jawab kepada istri. Kenapa apa-apa dia harus izin kepada suami? Karena suami bertanggung jawab dunia wal akhirah. Bukan hanya dunia tapi di akhirat juga seorang suami bertanggung jawab kepada istrinya. Maka jawabannya adalah memang dari awal sudah tidak boleh.
boleh ataupun salah keliru ketika seorang istri berhutang, dia punya sengketa, dia punya perkara di dunia ini tanpa izin suaminya. Masya Allah, begitu Ibu ya. Yang jelas kita nih Ustaz, kalau ditanyain suami utangnya buat apa diem. Itu Berarti istrinya suami tahu dong? Tahu tapi kadang Ibu lagi press conference ini. orangnya itu kan yang hutangin datang ke rumah tapi suaminya kaget. Lah utang buat apa? Kami seharusnya kan dikasih uang. Gitu. Oh, nah itu dia. Berarti gak izin, bayar sendiri dia tadi kata Ustaz Maulana, benar. bayar sendiri. Salah dia. Dan utang itu harus ada cat hitam di atas putih. Iya, ada saksi lagi. Karena jangan sampai kong kali kong. Iya. Kong kali kong. Kalau ada suamiku, kau pura-pura nagih. Tepuk tangan dong buat Ibu Sumiati, makasih banyak Ibu. Ada satu lagi tadi di sini yang mau curhat, boleh langsung aja. Ibu yang ini ya. Oke, boleh berdiri sini Ibu. Ustadz Maulana boleh sini masih ya Ustadz Syam. Boleh Bu berdiri ke depan sedikit. Nah Ini paling mantap. spesial ya. Iya. Biasanya kan jamaah ini Iya. didatengin. Ibu namanya siapa? Nama Perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amil Fuji Rahayu dari Jagalampenei Wanasari, Kabupaten Brebes. Tepuk tangan buat Ibu Ahmil. Mau curhat apa Ibu? Curhat dong, Iya dong. Iya, iya. Silakan Bu. Ya. apa hukumnya orang tua yang melarang anak perempuannya yang udah berumah tangga ikut suami? Oh, jadi apa hukumnya orang tua yang melarang anak perempuannya yang sudah menikah ya ikut ke suaminya? Iya, Itu. Itu bicara masalah hukum ini mau curhat apa mau gimana? Emang ada yang nggak ngasih? Iya, orang tuanya nggak kasih gitu. Alasannya orang tua nggak kasih kenapa? Maksudnya gimana lah? Rumahnya kosong. Iya rumahnya kosong. Gak ada nggak yang temennya. nunggu. Oh gitu. Oke, coba dijawab sama guru-guru kita ya. Oke, Ustadz Maulana lagi jawab Mohon boleh? izin kepada semua orang tua harus pengertian bersama dengan anak. Anak itu butuh privasi. Anak itu butuh berkembang. Tidak akan mungkin bisa berkembang kalau masih berada dalam sangkarnya, sarangnya nggak bisa. Dia harus keluar karena dia punya rumah tangga sendiri. Dia harus membina keluarganya. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan karena ketika wanita menikah maka ketaatannya kepada suaminya. Ada baiknya biarkanlah anak kita diambil oleh suaminya, dibawa untuk membina rumah tangganya. Karena ada sesuatu yang mungkin maaf sekali, sesuatu yang maaf selera nggak cocok, lingkungan nggak sama, kebiasaan juga nggak sama. Betul. Itu. Apalagi di rumah mertua mau kentut aja malu. Ibu ya. Coba takut kedengeran. salat di rumah mertua Iya. dan salat ketika di rumah sendiri itu beda. Ya benar. Kalau salat di rumah mertua, Allah, karena ada mertuanya. Dia mau marahin istrinya nggak enak, Iya, mau didik benar. istrinya nggak enak, mau tegur istri yang nggak enak karena ada mertuanya. Ada mertuanya. Ustadz Syam tambahkan silakan Ustadz Syam. Berarti kalau sudah seperti ini maka berdosa dan zalimlah seorang mertua kepada menantunya. Zalimlah seorang orang tua kepada anaknya. Karena tidak membiarkan anak perempuannya ikut kepada suaminya. Padahal mesti ikut. Boleh dibicarakan. Seandainya pun menantu ridho maka tidak berdosa lagi. Tapi kita tidak tahu hatinya dan efek ke belakangnya. Banyak efek di belakangnya ketika seorang menantu mungkin dia rela-relain tinggal di situ. Tapi sebenarnya hatinya jengkel. Bisa menjadi dosa yang berlanjut lagi. Maka kita ikuti saja syariat. Atau gini, buat mertua yang tidak membiarkan anak menantunya keluar dari rumah, boleh dia punya rumah sendiri, tiap Sabtu Minggu ke sana. Oh iya, kayak saya Iya. dulu. Kayak saya dulu waktu masih tinggal di rumah mertua. Dia lagi. Kan contoh, nggak usah Yang jauh-jauh saya baik-baik sendiri. harus kok. contohnya Oke, dia. nanti kita lanjut lagi pembahasan kita buat jamaah yang di rumah. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Kenapa sih kalau contoh yang